Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program MUI Sepekan. Program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama satu pekan terakhir. Bersama saya Sekar Wulandari, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Kita masuk ke berita pertama pemirsa. Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional berhasil mencetuskan 9 resolusi strategis yang menjadi arah kebijakan dalam penguatan tata kelola zakat nasional. 9 resolusi ini diharapkan mampu memperkuat peran Basnas sebagai lembaga utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Ada 9 poin yang disampaikan oleh para peserta. Intinya adalah bagaimana kita ini memperkuat Basnas, terutama sekali hubungannya dengan para stakeholders yang ada dan sekaligus juga dengan undang-undang yang ada. Ada 2 momen yang penting menurut hemat saya yang sekarang ini ada, yaitu semangat yang luar biasa dari para peserta untuk memperkuat Basnas, dan yang kedua, alhamdulillah bersamaan dengan itu kemarin kita baru saja mendengarkan putusan MK yang sekaligus juga memperkuat Basnas, sehingga dengan demikian ke depan tidak ada alasan lagi untuk kita bergerak seluas-luasnya sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu kami juga menyampaikan bahwa resolusi tadi juga memuat bagaimana pengendalian harus tetap mengacu kepada aman syar'i, aman regulasi, dan terutama sekali aman NKRI. Karena jangan sampai dana-dana zakat, infak, dan sedekah itu dipergunakan untuk mereka yang tidak bertanggung jawab. Dan tadi juga disampaikan tentang bagaimana potensi zakat itu dicari yang seluas-luasnya, sehingga tidak hanya 327 triliun tapi sampai dengan 500 triliun. Karena itu ada. Potensi-potensi itu ada, tinggal bagaimana nanti semua pihak stakeholder juga memfasilitasi untuk itu. Dan kita juga masih berkomitmen betul tentang bantuan terhadap Palestina. Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi kepada para tokoh yang dinilai berjasa dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat atas kontribusi nyata dalam mendorong lahirnya kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi berbagai pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam memperkuat ekonomi syariah. Berikut liputannya. Ini sebenarnya rangkaian dari sidang tahunan ekonomi umat, ya, Komisi Pembayaran Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia, pemberian penghargaan kepada tokoh inspiratif penggerak ekonomi umat. Ya. Dalam pagi ini kita menyerahkan penghargaan itu kepada Ibu Diana Dewi, Ketua Kadin DKI, dan memang beliau ini terpantau atau diketahui oleh beberapa umat, juga beberapa tokoh-tokoh Islam Indonesia sebagai tokoh penggerak. Harapannya adalah bahwa ini memberikan inspirasi kepada semua umat, ya, bahwa ya kita bisa menggerakkan ekonomi umat, apapun gendernya, laki-laki ataupun perempuan, ya, berapapun umurnya, itu ternyata beliau sudah bisa menjadikan contoh bagi kita. Dan tadi juga dalam diskusi, dalam beberapa sambutan, beliau juga siap membimbing dan berkolaborasi, ya, dengan Majelis Ulama Indonesia untuk menggerakkan ekonomi umat ini. Saya tentu bangga dan terharu dengan apa yang diberikan oleh MUI, di mana kriterianya adalah inspiratif untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kita masuk ke berita selanjutnya pemirsa. Majelis Ulama Indonesia melakukan tabayun dengan berbagai pihak terkait isu adanya kandungan babi pada produk nampan makan bergizi gratis.
Langkah ini diambil guna memastikan kebenaran informasi sekaligus memberikan kepastian hukum halal kepada umat Islam, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Berikut liputannya. Telah muncul di publik mengenai adanya informasi paparan minyak babi dalam barang gunaan yang digunakan untuk kepentingan makan bergizi gratis. MUI berinisiatif untuk melaksanakan mudzakarah secara mendalam dengan mengundang pihak-pihak terkait yang memang punya otoritas ya. Nah, di dalam forum tadi dilakukan langkah-langkah tabayun, kemudian langkah-langkah solusi alternatifnya untuk mengakselerasi kesuksesan program MBG ini dengan mengarusutamakan aspek kehalalan, baik pada produk pangannya maupun barang gunaan dan juga rantai pasoknya. Setidaknya ada 5 komitmen tadi. Yang pertama, komitmen pendukungan terhadap program makan bergizi gratis, karena ini sangat bermanfaat untuk kepentingan investasi sumber daya manusia yang unggul. Akan tetapi, komitmen pendukungan terhadap MBG ini harus disertai dengan mainstreaming aspek halal dan juga thayyibnya. Ketika ada isu mengenai potensi ketidakhalalan, maka harus dilakukan langkah-langkah verifikasi, dan jika memang terbukti itu benar, maka harus ada mekanisme pencegahan, pengawasan dan juga penindakan. Dari hasil klarifikasi tadi memang ada testimoni yang secara meyakinkan membenarkan apa yang muncul di publik ya. Akan tetapi BGN tadi juga memberikan komitmen mengenai penjaminan halal di dalam proses MBG tadi. Nah, komitmen itu harus dirumuskan dalam koordinasi dan juga kerjasama lintas kementerian dan juga lembaga, dan MUI siap berada di garda terdepan untuk memberikan pendukungan terhadap kegiatan MBG ini dengan mengarusutamakan aspek halalnya. Sejumlah tokoh lintas agama berkumpul di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk menyerukan pentingnya dialog toleransi dan kerjasama antar umat beragama untuk menjaga keharmonisan serta memperkokoh persatuan di tengah gejolak demokrasi yang terjadi di berbagai daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Skarlandari, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteks menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat, agama mengajarkan. Itu memang juga seharusnya untuk tetap terus disampaikan. Karena konteksnya dalam agama. Islam itu menyampaikan wasiat-wasiat kebenaran, tapi juga dilakukannya dengan cara kesabaran. Itu intinya di situ. Nah, ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka harapan kami ini tokoh-tokoh ini bahwa hak menyampaikan pendapat itu sesuai aturan dan undang-undang dan juga termasuk ajaran agama, maka itu terus dilaksanakan, dijalankan, tapi dengan cara yang baik, yang jangan sampai melakukan kerusakan-kerusakan. Karena agama mengajarkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih, bahwa mau melakukan apa saja harus ditimbang resiko-resikonya, jangan sampai ada mafsadat, madorot, ada resiko-resiko yang bisa mengakibatkan kehidupan berbangsa bernegara ini pecah dan menjadi kurang produktif. Bagi sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, hendaknya mampu mendengarkan apa saja kritik-kritiknya,
atau pendapat-pendapatnya masyarakat yang disampaikan secara lebih nyaman misalnya, itu akan lebih baik jika ada forum. Ketika ada mahasiswa atau siapa menyampaikan pendapat, itu dibikin aja forum, kemudian diterima di tempat yang enak, kemudian ada ngopi-ngopi bersama, kan sambil guyonan malah enak itu. Nah itu intinya dalam konteks kita mendengarkan. Maka ketika demikian saya yakin nanti kerugian-kerugian materi dan kerugian-kerugian sosial itu akan bisa diminimalisir. Kita menghimbau semua bangsa Indonesia agar bisa bareng-bareng memperbaiki yang masih kurang, memperbaiki yang masih belum baik, tapi dengan cara yang baik, itu intinya.